Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik juga. Oke, untuk hari ini ada yang mau masuk? Saya Bu. Kenapa saya mau masuk? Oke, nanti. Untuk hari ini kita mau membahas tentang perubahan sosial. Kira-kira di sini ada yang mau tahu perubahan sosial itu seperti apa atau apa? Belum ya. Oke, kita langsung aja ya ke materi. Oh, sebelum itu berdoa dulu. Saya lupa. Oke, satu orang boleh bikin doa. Kata deh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing kepada Tuhan. Berdoa selesai. Oke, makasih kakak. Selanjutnya kita ke materinya. Oke, untuk pengertiannya perubahan sosial itu adalah perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat termasuk nilai, norma, perilaku dan kebiasaan sosial. Nah, perubahan ini tuh bisa terjadi secara cepat atau lambat dan juga mereka itu secara bertahap gitu. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial untuk perubahan berdasarkan skalanya ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil itu mempengaruhi sebagian kecil dari masyarakat. Contohnya itu ada kayak tren-tren yang lagi viral atau kayak makanan lagi viral gitu. Itu mempengaruhi sebagian dari kecil masyarakat. Kalau besar itu mempengaruhi struktur dasar masyarakat. Dia itu seperti kayak revolusi. Jadi semua masyarakat itu kayak dapat gitu loh dampaknya. Terus ada berdasarkan waktu, ada cepat dan lambat. Kalau cepat itu terjadi dalam waktu singkat, itu juga kayak ada tren-tren kayak tadi juga tuh, itu juga termasuk perubahan cepat gitu. Terus ada perubahan lambat terjadi secara bertahap itu, maksudnya contohnya tuh seperti perubahan budaya dalam suatu masyarakat. Terus ada berdasarkan perencanaan, ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Direncanakan itu maksudnya disengaja seperti pembangunan atau program-program pemerintah seperti program keluarga berencana. Terus ada yang tidak direncanakan itu terjadi secara spontan. Misalnya ada bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi. Oke, untuk faktor penyebabnya ada dari faktor internal dari dalam masyarakat, yaitu inovasi dan penemuan baru, misalnya penemuan internet seperti itu. Terus ada pertumbuhan penduduk yang menyebabkan perubahan pada pekerjaan, pendidikan. Terus konflik sosial bisa membentuk perubahan pada tatanan sosial. Lalu ada faktor dari luar, yaitu faktor eksternal seperti pengaruh budaya asing, westernizasi, globalisasi, atau bisa juga modernisasi. Terus bencana alam, tsunami, gempa yang memaksa masyarakat untuk berubah. Terus ada perang atau penjajahan yang bisa mengubah sistem politik serta budaya suatu masyarakat. Oke, untuk dampaknya ada dampak positif, yaitu kemajuan teknologi dan efisiensi hidup. Jadi lebih karena teknologi semakin maju, terus juga jadi hidup jadi semakin mudah ya, apa-apa juga bisa serba online. Terus ada pendidikan dan kesehatan lebih baik dibandingkan perubahan ini tuh, jadi apa ya, pendidikan jadi lebih maju, kesehatan juga lebih lebih bagus fasilitasnya. Terus juga ada terbukanya lapangan kerja baru. Untuk dampak negatifnya, karena tadi ada westernisasi, jadi ada lunturnya nilai-nilai budaya lokal. Terus kesenjangan sosial juga, kesenjangan sosial karena adanya kemajuan teknologi, jadi gak semua orang itu bisa merasakan si fasilitas yang sama gitu, jadi menyebabkan kesenjangan sosial. Terus juga ada perubahan moral remaja dikarenakan adanya internet tadi itu, jadi apa-apa bisa diakses dengan mudah. Nah, terus ada contoh perubahan sosial yang ada di sekitar kita dalam bidang teknologi itu. Dulu orang-orang kayak kirim surat, sekarang sudah bisa lewat handphone ya, lewat WhatsApp. Terus ada bidang pendidikan, dulu kita belajar di kelas, tapi seiring berjalannya waktu karena ada pandemi
ada yang belajar daring gitu. Terus di bidang ekonomi, dulu belajar di pasar atau di toko, sekarang bisa dari e-commerce. Terus dari gaya hidup, dulu banyak orang yang bergotong royong, sekarang banyak orang yang lebih individual. Terus kalau transportasi, dulu banyak beca ya, banyak beca, bajai dan sebagainya. Sekarang udah bisa pakai ojek online. Oke. Nah di sini ibu ingin ngajak kalian diskusi tentang perubahan sosial apa sih yang paling kalian rasakan ya yang di kehidupan kalian. Terus apakah dampaknya positif atau negatif di kehidupan kalian? Boleh ada yang mau menjawab? Silahkan. Oke. Yang saya rasain itu mungkin dari teknologi kali ya. Kayak dulu kan orang lain kalau belanja itu cuma bisa ke pasar, nah sekarang kan dari e-commerce gitu. Nah itu menyebabkan masyarakat itu jadi konsumtif gitu. Kayak bahasa saya sendiri. Nah itu masuknya mungkin ke dampak negatif. Soalnya mungkin orang keuangannya di Ya benar. Jadi industri ekonomi gitu ya istilahnya kalau sekarang orang-orang jadi suka belanja online, orang jadi konsumtif, nah itu jadi dampak negatif. Oke. Terima kasih Fania sudah menjawab. Selanjutnya ada latihan soal sedikit aja kalau sudah tidak salah. Oke. Untuk pertanyaan pertama, contoh perubahan sosial besar adalah A. Penggunaan ponsel belajar, B. Pergantian kurikulum sekolah, C. Revolusi industri, D. Pindah rumah tangga. Oke, Tata ya. Tadi sudah bilang. Oke, Tata silakan. saya jawabannya saya buat revolusi industri. Oke, benar ya. Soalnya revolusi industri itu adalah perubahan sosial besar yang dirasakan dampaknya oleh hampir semua masyarakat. Oke, nomor 2. Perubahan sosial direncanakan biasanya dilakukan oleh guru, tokoh masyarakat, pemerintah, atau remaja. Silakan yang mau menjawab. Saya mau. Oke, silakan. Saya jawabannya saya mau pemerintah. Ya, benar banget ya. Gak mungkin juga kalau misalnya perubahan nasional itu dilakukan oleh guru atau remaja. Oke, pertanyaan yang terakhir, contoh perubahan sosial cepat adalah pergantian adat istiadat, perkembangan e-commerce, perubahan gaya berpakaian, dan perubahan bahasa daerah. Menurut kalian yang boleh Perkembangan e-commerce. Oke, benar ya, perkembangan e-commerce karena terjadi secara cepat. Oke, untuk materi hari ini cukup segitu aja saya cukupkan. Terima kasih yang sudah menjawab dan ikut berdiskusi ya tadi. Boleh ditutup dengan membaca doa.